Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur pembelajar semuanya, khususnya para pejuang Shopee Affiliate ya, yang mungkin sekarang masih ada yang bingung gimana sih cara laporannya, dan mungkin mayoritas itu yang, aduh penghasilannya juga nggak seberapa, tapi harus lapor gitu, NPWP-nya aktif. Gimana sih cara lapornya? Nah ini spesial ya untuk Shopee Affiliate. Nah sebelumnya di video sebelum ini pernah kita mencari relawan ya. Nah, ternyata ini ada satu orang, cuman ini kebetulan relawannya omsetnya yang kecil nih. Ya, kalau bisa dikatakan kalau yang bersangkutan bilang omsetnya receh katanya. Nah, tapi kan karena aktif, jadi harus laporan. Nah, gimana cara lapornya? Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Dulur Pembelajar untuk mendukung kelangsungan channel kami. Nah, jadi dulur-dulur, sebelum saya lanjut ya, disclaimer ya, ini yang pertama menurut pendapat kami pribadi ya, ini bukan pendapat resmi, ini pendapat kami pribadi. Kemudian yang kedua, eh ini untuk yang penghasilannya di bawah PTKP ya, netonya lebih tepatnya. Jadi netonya ini dengan kata lain 50% dari bruto. Jadi misalkan dari Shopee affiliate-nya kita bisa taruh di 100 juta brutonya, berarti di bawah 100 juta, ya. Ini syarat yang kedua dan ya, syaratnya bukan atau. Kemudian yang ketiga, karena di bawah 100 juta tadi brutonya, otomatis nanti akan ada kelebihan bayar. Nah, ini khusus untuk dulur-dulur yang tidak mau mengajukan lebih bayar. Jadi pengennya nihil nih, karena misalkan nggak mau diteliti atau diperiksa, toh juga cuma berapa ratus rupiah kelebihannya gitu. Nah ini secara sistem bisa ya dinihilkan. Nah tapi balik lagi ini pendapat kami pribadi ya, jadi boleh diikutin tapi dipertanggungjawabkan masing-masing. Nah tapi sih kalau menurut kita pribadi, nah biasanya kalau yang takut harusnya kan kalau kurang bayar ya, kalau kurang bayar kan kita ada kewajiban ke negara tuh yang belum dibayarkan. Tapi kalau lebih bayar kan kebalik ya, kita yang istilahnya ada kelebihan bayar pajak yang kita berhak untuk mengajukan pengembalian gitu, melalui pengembalian pendahuluan atau restitusi. Nah, tapi kita mau nihil gitu. Ya, jadi sekali lagi tadi disclaimer-nya seperti itu. Nah, bagi yang memenuhi kriteria yang kami sebutkan tadi dan apa tuh namanya, siap melaporkan, sudah punya akun, nah kita lanjut ya. Jadi silahkan login di Cortex-nya menggunakan nick, kemudian kata sandi dan kode keamanan. Kemudian silakan klik login ya. Nah, setelah klik login, nanti kayak biasa ya, klik SPT, kemudian klik SPT lagi. Saya ulangi, SPT atau surat pemberitahuan, klik surat pemberitahuan. Nah, kemudian ini dulur-dulur, kalau di HP kadang ya, ini bisa di HP, di laptop, atau di komputer. Ini nggak kelihatan nih si konsepnya. Jadi kalau di HP kadang misalkan kita klik buat konsep, terus pas pilih PPh orang pribadi, kemudian klik lanjut, nah pas pilih periodenya, ini nggak ada. Kenapa? Karena tadi sudah ada di konsep. Jadi tinggal klik gambar pensil saja, ya. Nah, khusus yang klik buat konsep kalau di sininya kosong nih. Coba kita hapus ya. Kita hapus. Kemudian nanti setelah berhasil dihapus, kita coba posting ulang. Harusnya tahun pajaknya muncul. Nah, ini juga sebenarnya menjawab pertanyaan yang banyak ya di komentar, kok periode tahun pajak kami nggak muncul. Nah, itu biasanya kalau kita cek ya, itu karena yang bersangkutan mengerjakannya di HP, terus nggak kelihatan nih si konsepnya. Jadi harus klik konsepnya dulu, nanti di bawah sini ada tadi ya, menu yang tadi saya sampaikan, gitu. Nah, oke ini misalkan yang nggak ada nih, klik buat konsep, kemudian pilih PPh orang pribadi, klik lanjut. Setelah itu klik SPT tahunan, nah periodenya baru muncul nih, Januari sampai Desember 2025, klik lanjut. SPT-nya pilih normal, kemudian klik buat konsep SPT.
Nanti muncul kayak gini ya, klik pensil untuk mengedit, kalau ada gambar sampah itu klik untuk menghapus. Nah, yang perlu dilakukan untuk dulur-dulur Shopee Affiliate tadi ya, yang kriterianya yang saya disebutkan di awal tadi, penghasilannya di bawah, brutonya di bawah 100 juta, yang nantinya netonya berarti di bawah PTKP ya. Kemudian yang kedua, apa tuh namanya, kelebihan pembayarannya tidak ingin diajukan, dalam artian SPT-nya ingin dinihilkan. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita lanjut. Ini klik posting dulu ya, klik posting untuk mengambil data dari Shopee Affiliate-nya. Nah, setelah klik posting, dulur-dulur ya. Nah, ini fun fact-nya adalah, jadi Shopee Affiliate itu kan bukan karyawan ya di Shopee Affiliate itu dalam artian tuh gini, kita tidak rutin menerima penghasilan tetap, betul ya? Ketika di bulan itu kita ada komisi, kita ada penjualan, kita dapat komisi. Ketika nggak ada, kita nggak, gitu. Nah, kalau definisi undang-undang, ini masuknya ke pekerjaan bebas, ya, freelance lah, bukan karyawan tetap. Karyawan tetap itu kan yang digaji tetap, gitu ya, yang apa namanya, dibayar dengan gaji tetap, gitu. Sementara Shopee Affiliate ini, pekerjaan bebas. Nah, tapi uniknya ketika kita klik posting, Shopee Affiliate ini, itu kebacanya di statusnya pekerjaan. Jadi, kalau yang kriterianya tadi, apa tuh namanya, hanya menerima penghasilan di Shopee Affiliate, ini saya sebutkan ulang-ulang ya, terus penghasilan setahunnya di bawah 100 juta nih, terus ada kelebihan bayar sedikit tadi dan tidak ingin diajukan pengembalian, pengennya dinihilin, nah ini silakan klik pekerjaan. Oke, scroll ke bawah ya, kita scroll ke bawah, lanjut ke B ini ya, ikhtisar penghasilan neto. Nah ini, apakah menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ini silahkan jawab iya, ya, no, karena kebaca, gitu. Atau mungkin gini ya, si Cortex itu menganggap karena kita walaupun tadi freelance ya, tapi karena dapat bukti potong gitu, jadi itu masuk ke pekerjaan gitu. Nah, jadi masukinnya yang ini ya, yang ada bukti potongnya di pekerjaan. Oke, ini 21.000 sekian. Oke, kemudian apakah menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Nah, kalau hanya dari Shopee Affiliate yang tadi penghasilannya yang saya sampaikan 4 kategori tadi, ini pilih tidak saja ya. Karena kalau kita klik iya, nanti harus ada pemberitahuan NPPN kalau pencatatan. Kalau pembukuan itu harus ada laporan laba rugi. Nah, jadi kita pilih tidak aja ya. Karena kan tadi penghasilannya juga masih kategori kecil di bawah PTKP dan ingin dinihilkan gitu. Ini balik lagi ya, ini pendapat saya pribadi. Nanti boleh kalau ada pendapat lain di komentar karena kita sifatnya diskusi ya, sama-sama belajar, jadi nggak apa-apa disampaikan saja. Oke, lanjut ya. Apakah menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Ini tidak. Penghasilan luar negeri juga tidak ya. Kan cuma dari Shopee Affiliate gitu. Pengurang neto zakat, pilih tidak. Nomor 5 PTKP. Nah, ini yang saya jelaskan di bawah PTKP, di atas PTKP. Nah, ini di contoh Cortex yang saya input, ini penghasilan setahunnya itu 21.000 ya. Nah, 21.000. Jadi ya nggak perlu ya, maksudnya di bawah 54 juta nih kalau PTKP-nya misalkan belum menikah, tidak ada tanggungan sama sekali, jauh di bawah 54 juta, tidak ada pajak yang dibayarkan, gitu. Nah, scroll ke bawah lagi, nomor 8, apakah terdapat PPh terutang? Tidak. Oke, ke bawah lagi sedikit-sedikit, nomor D, kredit pajak. Apakah telah dipotong oleh pihak lain? Nah, di sini nih poin pentingnya. Sebenarnya di data setelah kita klik posting itu ada ke data kebaca nih, ketika klik iya ada potongan pajak Rp972. Nah ini, kalau kita klik iya, ini mengakibatkan lebih bayar, karena tadi penghasilannya masih di bawah PTKP. Nah kalau kita tidak ingin mengajukan kelebihan pembayaran, ini silakan klik tidak. Oke, ini abaikan aja nih, sistem abaikan aja, ya kalau mau dinihilkan. Oke,
Nah, kalau yang diajuin lebih bayar, nah saran kami nanti pengisiannya istilahnya harus benar-benar sesuai ketentuan ya kalau yang lebih bayar. Kenapa? Karena nanti akan ada penelitian atau pemeriksaan. Nanti semua penghasilan dicek dan hasil akhirnya bisa dikabulkan. Dikabulkan itu bisa seluruhnya, sebagian. Yang kedua bisa jadi nihil, yang ketiga bisa jadi kurang bayar. Malah kita harus bayar gitu, karena kan periksanya menyeluruh. Kalau mau diajukan lebih bayar. Oke, gitu. Nah, karena kita contohnya mau dinihil kan ini klik tidak. Scroll ke bawah, pengurang PPh luar negeri juga silakan klik tidak. Oke, scroll ke bawah lagi, PPh kurang bayar. Nah, karena tadi ininya bukti potong pajaknya ditidakkan, jadi nggak ada nih kelebihannya. Jadi nggak, ini nggak perlu diisi nomor E. Kalau ada ini ada nih pilihannya. Oke, nomor F juga nggak perlu diisi. Khusus yang lebih bayar ini pasti muncul nih, rekening. Nah, rekening mah harus di-input di perubahan data. Oke, scroll ke bawah, angsuran ini pilih tidak, kemudian tidak juga, dan tidak juga. Pernyataan transaksi lainnya, oke, oke bentar. Yang I ya sekarang. Nah, ini harta, ini bawaan data aset tahun lalu ya. Tahun lalu yang sudah dilaporkan. Jadi ini nggak perlu kita klik iya, ini wajib ya. Dia ada angkanya. Nah, kalau yang baru lapor mah ini nol biasanya. Nanti kita isi detailnya di lampiran. Apakah membeli utang nih kalau punya silakan klik ya, nanti ngisi detailnya di lampiran. Kalau tidak silakan klik tidak. Apakah menerima penghasilan bersifat final juga silakan klik tidak. Kemudian penghasilan tidak termasuk objek pajak ini misalkan punya warisan, hibah, sumbangan, beasiswa, hadiah dan lain-lain kalau ada. Kalau tidak silakan klik tidak. Ini langsung ke 14 Q. Dividen atau penghasilan luar negeri juga tidak. Oke. Nah, langsung kita ke lampiran J ya. Kita langsung ke lampiran J. Nah, yang lampiran J ini cuma ngisi yang D, surat kuasa khusus no, dokumen lainnya juga no. Gitu. Induk ya, ini baru induk. Nah, sekarang kita scroll ke paling atas mentok ya. Kita sekarang mengisi lampiran. Kita scroll ke paling atas mentok. Dan yang saya kelewat tadi simpan konsep dulu ya. Kalau mau disimpan supaya tidak hilang datanya kalau error. Jadi ini bisa disimpan kapanpun ya. Disimpan konsep aja. Oke, tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Kalau optimis nggak error ya. Oke, ini saya optimis nggak error ya. Karena malam nih saya coba bukanya. Oke, nah lampirannya khusus yang video ini itu hanya di L1 saja. Nanti mengisi aset, kemudian tadi utang kalau ada, di contoh ini nggak ada ya. Kemudian penghasilan neto berarti yang dicek, karena bukti potongnya kan kita nggak masukkan ya, jadi dihapus lah istilahnya. Kemudian satu lagi, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak kalau ada. Kalau enggak berarti sebenarnya cuma ngisi aset doang, sama ngapus bukti potong, sama ngecek yang dari Shopee affiliate, ya. Sekarang kita lanjut ke L1. Oke, kita lanjut ke L1 ya, L1. Nah, di L1 ini ada harta dan ini ya yang A, harta pada akhir tahun pajak. Nah, sekarang kita isi aset dulu ya. Nah, di aset ada 6 kategori ya atau klasifikasi. Yang pertama kas dan secara kas. Ini kayak tabungan, kemudian uang tunai, dan lain-lain. Ada piutang, kemudian ada investasi atau sekuritas, kemudian ada harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta lainnya. Nah, ini silakan kalau ada data tahun lalu ini disesuaikan ya. Kalau udah dijual dihapus, kalau ada penambahan aset klik tambah. Oke. Nah, ini kita contoh satu ya, klik tambah nih. Misalkan kas dan secara kas tabungan misalkan. Nah, kalau tabungan nanti klik tabungan, nomor akunnya nomor berapa, nomor rekeningnya, kemudian atas nama siapa di sini, nama banknya, lokasi harta, tahun perolehan, kemudian saldo dan
keterangan. Nah, khusus keterangan ini nggak perlu diisi ya, cukup sampai saldo. Ini saya kasih contoh deh, atas nama diri sendiri misal ya, misalkan ini atas nama contoh, saya kasih contoh sih, atas nama contoh, nama banknya Bank ABC misalkan, pastinya di Indonesia, tahun perolehan, nah kalau kas dan secara kas ini tahun 2025 ya, tahun pajak, terus saldo Desember 2025-nya berapa? Misalkan 1 juta. Nah, ini keterangan nggak usah diisi ya, ini khusus yang PPS atau enggak. Jadi kosongkan terus klik simpan deh, gitu. Nah, ini simpan, kalau salah klik tutup. Nah, itu ya, semua diisi. Nah, kalau sudah kita lanjut ke aset selesai misalnya, kita lanjut ke utang. Nah, utang ini tadi, ini kenapa kok nggak muncul tambah? Karena tadi di depan saya klik tidak. Kalau punya utang tadi harus klik iya ya di induknya supaya bisa ditambah. Kemudian daftar anggota keluarga ini tidak bisa ditambahkan di sini, tapi harus ditambahkan di menu portal saya, profil saya, informasi umum, dan data pajak keluarga. Nah ya, sekarang kita ke D nih, ini yang pentingnya nih, penghasilan neto dari pekerjaan. Nah ini rincian yang didapatkan dari Shopee ya, yang didapatkan dari Shopee sebesar di sini contohnya 21.394 ya. Karena kita full time Shopee ini nggak perlu dihapus ya, aman. Karena kita full time Shopee aja nih penghasilannya dan masih di bawah PTKP. Dibiarkan saja. Nah, yang tadi kan ada bukti potong ya. Tadi ini sebenarnya kalau dilaporkan ada kelebihan bayar sebesar berapa tadi? Rp972, tapi ngapain gitu kan. Jadi nggak perlu diajukan kelebihan. Nah, ini diabaikan ya. Silahkan klik simpan saja. Udah ini kita tinggal scroll ke atas ke induk lagi ya. Oke, scroll ke atas kemudian klik induk. Nah, di induk ini kita tinggal cek satu-satu nih. Kita penghasilan 21.000, ini masih di bawah 54 juta neto ini ya. Nah, tadi kenapa saya bilang brutonya 100 karena neto dari bruto 100 itu kan untuk Shopee affiliate ini si Shopee ini kan dikalikan dulu 50% ya. Jadi 50 juta nanti di bawah 54. Asumsi tidak ada tanggungan sama sekali. Scroll ke bawah, nah ini pajak yang dipotong walaupun ada kayak gini ya kalau memang mau dinihilkan dengan kategori yang saya jelaskan tadi di awal ya. Ini pendapat saya pribadi, ini diabaikan saja, nah, biar nggak lebih bayar. Oke, lanjut ke bawah, udah ini tinggal scroll ke paling bawah, aset kita totalnya ada di situ, ini tinggal scroll ke paling bawah, tinggal ini checklist dengan menyadari sepenuhnya, terus simpan konsep, terakhir bayar dan lapor. Nah, setelah bayar dan lapor, ini kita klik tutup, kemudian masukkan passphrase deh. Masukkan passphrase, klik konfirmasi tanda tangan. Selesai. Ya, tapi ke close. Ya, ke close. Coba bentar ya, saya cek lagi. Ini kemungkinan karena kelamaan nih. Nah, kalau kayak gini ya login lagi. Tapi kan tadi kita udah klik simpan ya, jadi aman. Nah, ternyata berhasil ya. Tadi walaupun ke close otomatis, tapi kita langsung cek ya di SPT lagi, bukan di konsep, tapi di SPT dilaporkan. Nah, ini ada tanda terima kalau kita sudah berhasil dilaporkan. Nah, coba kita cek BPE-nya ya, bukti penerimaan elektroniknya nih. Nah, ini nggak bisa di-download ya, tapi terkirim ke email kita. Nah, sekarang kita cek email kita. Nah, ini ya, yang tadi BPE ke email, nanti di emailnya seperti ini nih, bukti penerimaan elektronik. Nih, hari ini ya, ini saya bikinnya di malam hari tanggal 18, nih udah selesai. Nah, ini bukti kalau kita sudah lapor SPT tahunan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.